Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Adakah di sini yang pernah merasa membenci perasaannya sendiri dan berharap agar perasaannya mati saja atau tidak punya perasaan sama sekali saja dari awal karena merasa bahwa hatinya sudah terlalu lelah, sengaja disakiti terus tiap hari, atau mungkin lelah karena selalu merasakan kesakitan orang lain? Apalagi bagi yang memiliki hati dan perasaan yang sensitif, yang sangat mudah terluka, lalu akhirnya hatinya menjadi dingin, beku, dan sulit untuk rasakan kasih lagi. Tapi adakah di lain sisi yang merasa dilema, jika kita tidak punya perasaan lagi, tidak punya hati lagi, lalu bagaimana dengan orang-orang yang membutuhkan kita di luar sana? Bagaimana kita bisa menolong orang lain yang kesusahan? Bagaimana kita bisa membalas kasih orang-orang yang tulus mengasihi kita? Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita jika kita sudah tidak punya hati lagi? Jadi, apakah tidak mempunyai hati itu lebih baik daripada punya hati, tapi harus rela berkorban terluka setiap saat? Ya, lebih baik tetap punya hati, tapi masih bisa merasakan kasih Tuhan dan masih bisa mengasihi Tuhan serta sesama kita. Jangan sampai hanya karena orang-orang yang tidak mengasihi kita, tidak peduli pada kita, lalu kita akhirnya menjadi pribadi yang tidak punya kasih lagi, tidak punya hati lagi. Kita tidak boleh egois, kita harus memikirkan orang-orang yang membutuhkan di luar sana, yang kesusahan. Jika kita tidak punya hati lagi, maka kita tidak bisa bermurah hati kepada orang lain. Dan ingat bagaimana Tuhan telah berkorban mati untuk kita di kayu salib hanya untuk memberikan kita jaminan keselamatan kekal yang cuma-cuma. Lalu mengapa kita tidak bisa menahan sakit hati setiap hari? Mengapa kita tidak bisa berkorban perasaan setiap hari demi Tuhan kita, Yesus Kristus, dan orang-orang di luar sana yang tulus mengasihi kita? Jadi maka dari itu, kita harus menjaga hati kita senantiasa. Seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang merupakan ayat tema renungan kita pada hari ini yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, hati kita memancarkan kehidupan kita. Hati kita dapat menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Mungkin ada yang sebenarnya hatinya lembut dan penuh kasih, tapi karena keadaan yang membuat hatinya menjadi dingin, beku, dan pahit, akhirnya membuat seseorang itu jadi pribadi yang keras, jadi pribadi yang seperti tidak punya kasih lagi. Tapi tidak tahukah Anda bahwa sebenarnya orang tersebut atau Anda mungkin saat ini jauh di dalam lubuk hati Anda adalah orang yang sangat rapuh dan sangat mudah tersentuh. Berarti Anda masih punya kasih. Dan ingat bahwa masih ada yang mengasihi Anda. Pekalah dan sadarilah di sekeliling Anda itu masih penuh dengan kasih. Dan masih ada Tuhan Yesus Kristus yang juga mengasihi Anda. Tidak peduli jika orang lain tidak punya kasih terhadap Anda. Yang penting Tuhan Yesus masih mengasihi Anda. Bertahanlah terus dalam pencobaan. Jangan mudah terpengaruh dan akhirnya membuat hati Anda tercemar, lalu mengubah diri Anda menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan Kristus. Maka dari itu, dalam Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan mengingatkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, selalu ada Tuhan yang menyertai. Jadi, janganlah pernah tawar hati, kecut hati, sehingga membuat hatimu menjadi tercemar dan tidak ada kasih lagi. Tetaplah mengasihi sesama, terlebih Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah punya hati untuk pelayanan juga, untuk melayani sesama, terlebih Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa punya hati itu lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Karena ketika kita menolong orang lain, ketika kita mengasihi orang lain,
kita dapat memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang teramat besar dan luar biasa indah itu dalam kehidupan kita. Jika kita merasa kebencian di mana-mana, maka tunjukkanlah kepada dunia kasih Kristus itu lewat kehidupan kita. Jangan membalas kebencian dengan kebencian juga, tapi balaslah dengan kasih. Maka dari itu kita perlu mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Maka dari itu kita harus selalu menjaga hati kita agar tetap punya hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hati yang memancarkan kasih Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setiamu yang sempurna, yang sejati itu dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus Tuhan mempunyai hati mengasihi-Mu dan mengasihi sesama Tuhan, mengasihi ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang panjang sabar seperti Engkau Tuhan, agar kami bisa tetap mengasihi. Berikan kami juga hati Tuhan yang rela berkorban dan bisa kuat menanggung segala yang ada di dunia ini Tuhan. Dan Tuhan berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Urapi kami mau Tuhan mengasihi-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.